Pernah kepikiran buat berhenti merokok, tapi bingung banget harus mulai dari mana? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ternyata di Indonesia itu ada loh sistem dukungan resmi yang emang dirancang khusus buat ngebantu Anda berhasil. Oke, yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari satu angka yang cukup bikin kaget ya, 12,4%. Nah, ini tuh perkiraan jumlah perokok muda di Indonesia. Bayangin, usianya 10-21 tahun di tahun 2025 nanti. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini beneran tantangan kesehatan nasional yang serius. Tapi tenang, ada rencananya kok. Nah, ini dia rencananya. Pemerintah nggak cuma lihat masalahnya terus diam aja. Mereka pasang target yang, ambisius banget. Turun jadi 8,4% di tahun 2029. Ini tuh bukan cuma wacana ya. Ini bukti kalau ada strategi nasional yang serius, yang pada akhirnya tujuannya buat bantu kita semua. Terus, gimana cara pemerintah ngebantunya? Jawabannya ada di satu program yang namanya UBM, singkatan dari Upaya Berhenti Merokok. Anggap aja UBM ini semacam, pemandu utama Anda, peta perjalanan Anda buat menuju hidup yang bebas dari rokok. Simpelnya gini, UBM itu adalah layanan konseling profesional. Jadi, ini bukan sekedar disuruh, ya udah berhenti aja, nggak gitu. Ini soal dapat bimbingan buat ngatasin, semuanya, dari sisi fisik sampai psikologis kecanduan nikotin. Dan yang ngebantu Anda itu benar-benar orang yang udah terlatih di bidangnya. Nah, yang paling keren dari program ini tuh, aksesnya gampang banget. Bantuan ini tuh nggak jauh-jauh. Anda bisa temuin di puskesmas dekat rumah, bisa telepon layanan Quitline yang gratis tanpa potong pulsa, atau bahkan ada programnya di sekolah-sekolah. Jadi beneran deh, bantuan itu lebih dekat dari yang kita kira. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Gimana sih programnya berjalan? Prosesnya ini dibikin kayak sebuah perjalanan pribadi yang sangat bisa diatur. Yuk kita pecah jadi langkah-langkah yang lebih gampang dimengerti. Kalau dilihat sekilas, mungkin bagian ini kelihatannya agak ribet ya. Tapi tenang-tenang, jangan pusing dulu. Intinya itu sederhana kok, ada alur yang jelas. Mulai dari pas Anda ngerasa siap, terus masuk ke konseling intensif, sampai nanti ada pemantauan jangka panjang. Kita akan bedah satu-satu bareng-bareng. Nah, biar lebih gampang diingat, semua proses tadi itu dirangkum dalam satu metode simpel, pendekatan 4T. Inilah inti dari perjalanan berhenti merokok Anda, dan tiap T ini mewakili satu langkah yang krusial banget. T yang pertama, tanyakan. Jadi, petugas kesehatan nanti bakal nanya-nanya soal kebiasaan merokok Anda. Tujuannya apa? Buat ngerti situasi Anda, bukan buat ngejudge, sama sekali bukan. Tapi buat ngebantu nyusun strategi yang paling pas, yang kamu banget gitu. T yang kedua adalah telaah. Nah, di tahap ini, kita bakal gali lebih dalam lagi. Apa sih motivasi terbesar Anda buat berhenti? Apa aja dampak kesehatan yang udah mulai dirasain? Di sini juga penting banget buat ngebangun tim pendukung, entah itu dari keluarga atau teman dekat. Lanjut ke T yang ketiga, tolong. Nah, disinilah aksinya dimulai. Ini fase di mana Anda dapat bantuan praktis. Bareng konselor, Anda bakal nentuin tanggal berhenti atau yang biasa disebut quit date, dan yang paling penting, milih metode yang paling cocok buat Anda. Dan ini keren ya, karena programnya sadar, nggak ada satu cara yang cocok buat semua orang. Anda punya pilihan. Mau coba cara yang langsung berhenti total, alias cold turkey, atau mungkin lebih nyaman kalau nguranginya pelan-pelan, bertahap gitu? Nanti konselor bakal bantu Anda nentuin mana yang paling pas. T yang terakhir, dan ini mungkin yang paling penting buat sukses jangka panjang, adalah tindak lanjuti. Jadi dukungan itu nggak berhenti pas di hari Anda berhenti merokok. Nggak. Bakal ada pengecekan rutin buat ngebantu Anda ngelewatin masa-masa berat, ngatasin gejala sakau, dan ngejaga api motivasinya biar tetap nyala. Kalau kita lihat dari sisi waktu, programnya kayak gini. 3 bulan pertama itu fase intensif. Anda bakal sering ketemu atau komunikasi sama konselor. Nah, setelah itu, ada dukungan lanjutan yang bakal memantau kemajuan Anda sampai setahun penuh. Ini benar-benar komitmen jangka panjang buat kesuksesan Anda. Oke, setelah tahu semua langkah-langkahnya, pertanyaan paling logis kan, gimana cara mulainya? Nah, kabar baiknya adalah, langkah pertamanya itu sengaja dibuat gampang banget dan bisa diakses sama siapa aja. Jadi, program UBM ini tuh bukan program eksklusif yang susah dijangkau ya. Justru sebaliknya. Ini tuh nyambung langsung sama sistem kesehatan yang udah ada. Artinya, Anda bisa mulai pas lagi ke puskesmas, atau bahkan pas lagi ada kegiatan di posyandu. Bantuan itu ada di tempat-tempat yang udah kita kenal. Dan, kalau Anda mau cara yang paling cepat dan paling langsung, ini dia. Cukup angkat telepon. Ini nomor Quitline nasional, layanannya gratis dan rahasia. Anda bisa langsung ngobrol sama konselor terlatih saat itu juga. Coba catat nomornya ya, 0800 177
6565. Jadi setelah kita lihat bareng-bareng ya, ada sistem dukungannya, ada jalurnya yang jelas, aksesnya pun gampang. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Perjalanannya mungkin nggak akan selalu mulus, tapi yang pasti Anda nggak harus ngejalaninnya sendirian. Jadi gimana? Siap buat ambil langkah pertama? Pernah kepikiran buat berhenti merokok, tapi bingung banget harus mulai dari mana? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ternyata di Indonesia itu ada loh sistem dukungan resmi yang emang dirancang khusus buat ngebantu Anda berhasil. Oke, yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari satu angka yang cukup bikin kaget ya, 12,4%. Nah, ini tuh perkiraan jumlah perokok muda di Indonesia. Bayangin, usianya 10-21 tahun di tahun 2025 nanti. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini beneran tantangan kesehatan nasional yang serius. Tapi tenang, ada rencananya kok. Nah, ini dia rencananya. Pemerintah nggak cuma lihat masalahnya terus diam aja. Mereka pasang target yang, ambisius banget. Turun jadi 8,4% di tahun 2029. Ini tuh bukan cuma wacana ya. Ini bukti kalau ada strategi nasional yang serius, yang pada akhirnya tujuannya buat bantu kita semua. Terus, gimana cara pemerintah ngebantunya? Jawabannya ada di satu program yang namanya UBM, singkatan dari Upaya Berhenti Merokok. Anggap aja UBM ini semacam, pemandu utama Anda, peta perjalanan Anda buat menuju hidup yang bebas dari rokok. Simpelnya gini, UBM itu adalah layanan konseling profesional. Jadi, ini bukan sekedar disuruh, ya udah berhenti aja, nggak gitu. Ini soal dapat bimbingan buat ngatasin, semuanya, dari sisi fisik sampai psikologis kecanduan nikotin. Dan yang ngebantu Anda itu benar-benar orang yang udah terlatih di bidangnya. Nah, yang paling keren dari program ini tuh, aksesnya gampang banget. Bantuan ini tuh nggak jauh-jauh. Anda bisa temuin di puskesmas dekat rumah, bisa telepon layanan Quitline yang gratis tanpa potong pulsa, atau bahkan ada programnya di sekolah-sekolah. Jadi beneran deh, bantuan itu lebih dekat dari yang kita kira. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Gimana sih programnya berjalan? Prosesnya ini dibikin kayak sebuah perjalanan pribadi yang sangat bisa diatur. Yuk kita pecah jadi langkah-langkah yang lebih gampang dimengerti. Kalau dilihat sekilas, mungkin bagian ini kelihatannya agak ribet ya. Tapi tenang-tenang, jangan pusing dulu. Intinya itu sederhana kok, ada alur yang jelas. Mulai dari pas Anda ngerasa siap, terus masuk ke konseling intensif, sampai nanti ada pemantauan jangka panjang. Kita akan bedah satu-satu bareng-bareng. Nah, biar lebih gampang diingat, semua proses tadi itu dirangkum dalam satu metode simpel, pendekatan 4T. Inilah inti dari perjalanan berhenti merokok Anda, dan tiap T ini mewakili satu langkah yang krusial banget. T yang pertama, tanyakan. Jadi, petugas kesehatan nanti bakal nanya-nanya soal kebiasaan merokok Anda. Tujuannya apa? Buat ngerti situasi Anda, bukan buat ngejudge, sama sekali bukan. Tapi buat ngebantu nyusun strategi yang paling pas, yang kamu banget gitu. T yang kedua adalah telaah. Nah, di tahap ini, kita bakal gali lebih dalam lagi. Apa sih motivasi terbesar Anda buat berhenti? Apa aja dampak kesehatan yang udah mulai dirasain? Di sini juga penting banget buat ngebangun tim pendukung, entah itu dari keluarga atau teman dekat. Lanjut ke T yang ketiga, tolong. Nah, disinilah aksinya dimulai. Ini fase di mana Anda dapat bantuan praktis. Bareng konselor, Anda bakal nentuin tanggal berhenti atau yang biasa disebut quit date, dan yang paling penting, milih metode yang paling cocok buat Anda. Dan ini keren ya, karena programnya sadar, nggak ada satu cara yang cocok buat semua orang. Anda punya pilihan. Mau coba cara yang langsung berhenti total, alias cold turkey? Atau mungkin lebih nyaman kalau nguranginya pelan-pelan, bertahap gitu? Nanti konselor bakal bantu Anda nentuin mana yang paling pas. T yang terakhir, dan ini mungkin yang paling penting buat sukses jangka panjang, adalah tindak lanjuti. Jadi dukungan itu nggak berhenti pas di hari Anda berhenti merokok. Nggak. Bakal ada pengecekan rutin buat ngebantu Anda ngelewatin masa-masa berat, ngatasin gejala sakau, dan ngejaga api motivasinya biar tetap nyala. Kalau kita lihat dari sisi waktu, programnya kayak gini. 3 bulan pertama itu fase intensif. Anda bakal sering ketemu atau komunikasi sama konselor. Nah, setelah itu, ada dukungan lanjutan yang bakal memantau kemajuan Anda sampai setahun penuh. Ini benar-benar komitmen jangka panjang buat kesuksesan Anda. Oke, setelah tahu semua langkah-langkahnya, pertanyaan paling logis kan, gimana cara mulainya? Nah, kabar baiknya adalah, langkah pertamanya itu sengaja dibuat gampang banget dan bisa diakses sama siapa aja. Jadi, program UBM ini tuh bukan program eksklusif yang susah dijangkau ya. Justru sebaliknya. Ini tuh nyambung langsung sama sistem kesehatan yang udah ada. Artinya, Anda bisa mulai pas lagi ke puskesmas, atau bahkan pas lagi ada kegiatan di posyandu.
bantuan itu ada di tempat-tempat yang udah kita kenal. Dan kalau Anda mau cara yang paling cepat dan paling langsung, ini dia. Cukup angkat telepon. Ini nomor Quitline Nasional, layanannya gratis dan rahasia. Anda bisa langsung ngobrol sama konselor terlatih saat itu juga. Coba catat nomornya ya, 0800 177 6565. Jadi setelah kita lihat bareng-bareng ya, ada sistem dukungannya, ada jalurnya yang jelas, aksesnya pun gampang. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Perjalanannya mungkin nggak akan selalu mulus. Tapi, yang pasti, Anda nggak harus ngejalaninnya sendirian. Jadi gimana? Siap buat ambil langkah pertama?